saya harus lihat dulu, saya butuh orang yang seperti apa. Kriteria itu yang kita ajukan kepada orang. Kriteria yang pertama misalnya, orangnya high energy, Bu. Nah, yang kedua, orang itu harus punya impian, Bu Ana. 3, orang tersebut harus punya, kalau saya mengatakan, kemampuan mendekati orang dengan cepat. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kira-kira pengen tahu nggak sih gimana ya supaya bisa menjadi bagian dari satu tim sales ya? Terus gimana sih seorang sales leader gitu ya, manajer itu merekrut tim sales yang memang cocok buat dia gitu ya. Nah, ini kita mau tahu lebih jauh nih dari Coach Antonius Arif nih. Saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Nah, Coach, gini nih Coach, biasanya tuh kan sales manager itu dia sebelum dia punya satu tim gitu ya, dia misalnya pengen nih ada satu tim yang tentunya pastinya yang solid, yang bisa inilah ya, bisa sama-sama jalan untuk mencapai target. Nah, sebelum dia lempar ke HRD kan dia pasti punya ini ya, Coach ya, kira-kira tim seperti apa sih yang dia mau gitu kan. Nah itu apa ada spesifikasi khusus nggak sih Coach? Balik dulu, kalau saya ketika merekrut, saya harus lihat dulu, saya butuh orang yang seperti apa. Jadi kita ada istilah, kita memprofile dulu di customer, orang-orang yang seperti apa yang akan kita terima. Itu dulu yang pertama. Nah, ketika kita sudah dapat kriterianya apa, kriteria itu yang kita ajukan kepada orang. Nah, kriteria saya kasih contoh ya, kriteria yang paling gampang standar lah ya Bu Yana. Kriteria yang pertama misalnya orangnya high energy Bu. High energy paling gampang adalah kalau kita ajak ngobrol, orangnya tuh kayak nggak bisa diem. Badannya gerak ke kiri, gak ada ke kanan. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang high energy. Jadi kalau orangnya agak terlalu tenang, bahkan kalau bisa di interview tuh ya, di interview dia tenang terus ya, itu bukan orang yang akan saya pilih. Karena terlalu tenang. Orang itu ya Bu ya, jadi high energy udah clear ya. Jadi orangnya harus semangat. Nah yang kedua, orang itu harus punya impian Bu Ana. Jadi kalau orang yang punya impian, itu berarti artinya orang ini ada harapan untuk bisa maju. Ya, dia ada impian untuk ngejar dan sebagainya, ada impian 2. 3, orang tersebut harus punya, kalau saya mengatakan, kemampuan mendekati orang dengan cepat gitu. Jadi cepat banget akrab sama orang. Yang paling gampang kan kayak gini contoh. Mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau mama dia lagi nongkrong sama seseorang, menurut kamu tuh tipe orang yang gampang deket sama orang apa enggak? Kalau bilang enggak sih, saya butuh waktu, butuh lama. Kalau bisa boleh tahu, kalau kamu misalnya di tempat nongkrong nih, tempat nongkrongan. Terus di situ tuh ada tempat nongkrongan, mungkin orang-orang yang baru kenal, atau kamu lagi di meja makan, kebetulan ada orang yang kamu kenal, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu contoh. Saya ambil contoh yang gampang sederhana gini. Ini kita, coba Bu Ana masih ingat nggak? Ketika kita pernah diundang ke salah satu acara perkawinan, yang modelnya makan di dalam meja, dan kita duduk dengan orang-orang tidak dikenal. Nah, kalau orang yang gampang deket sama orang, apa yang akan dilakukan, Bu? Pasti dia akan salamin orangnya dulu. Pasti dia akan nyapa kan? Dari mana? Oh, oke ya, salam kenal ya, yo. Terus kalau ketika minimal orangnya nggak bisa diajak ngomong, minimal ketika makannya meja muter, maka apa yang dilakukan? Oh silakan ambil dulu, betul nggak? Kayak Coach Arif nih. Nah makanya maksud saya gitu kan. Nah itu tipe-tipe kita yang gampang deket sama orang. Bu Ana juga begitu kan? Kalau lagi duduk sama orang, ibu akan ajak ngobrol sama siapapun orang itu kan, nggak peduli siapapun diajak ngobrol kan. Nah itu adalah orang yang gampang deket sama orang. Kebanyakan para sales gagal adalah karena mereka tidak gampang deket sama orang. Kenapa? Contoh, ketika mereka chatting, mereka telepon, itu mereka nggak bisa menjalin hubungan karena mereka nggak tahu cara ngomongnya gimana. Ya kalau Bu Ana kan misalkan kita meeting nih ke customer, kadang-kadang juga kita nggak tahu customer tuh ngomong apa, tapi kita ada aja bahan yang kita ajak ngomong, kita bisa diskusi dan sebagainya. Itulah cara yang paling cepat untuk menjadi akrab, gitu ya Bu ya. Jadi tadi orangnya high energy, terus kemudian orang tersebut punya goal, punya tujuan, kemudian orangnya gampang menyapa orang lain, dan yang paling penting adalah kalau menurut saya orang itu mata duitan sih Bu. Aduh, apa nih Coach? Nah, jadi kalau mata duitan itu kan artinya orang itu mau kerja untuk ngejar sesuatu, mau dapetin sesuatu ya. Paling gampang nih contoh nih ya, saya kasih contoh. Misalnya Friska nih, saya tanya nih Fris, kita lihat kita buktiin sendiri kita Friska. Fris, kalau lu disuruh melakukan pekerjaan Fris, pekerjaan,
pekerjaan yang memalukan banget. Nah, ini contoh ya. Pekerjaan yang memalukan banget, Fris. Tapi duitnya gede. Mau nggak? Masih tetap mikir. Nah, itu kan mikir. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena kalau orang sales akan jawab, mau. Oh, tapi kalau saya kan mikir juga sih, Coach. Ini karena saya cewek juga ya. Masa, coba dipikir lagi. Kalau ada ibu pekerjaan yang income-nya gede banget, tapi agak memalukan. Kira-kira ibu mau jalan nggak? Agak memalukan. Enggak sih kayaknya. Nah, kalau saya kan mau. Oh. Nah, artinya kenapa? Karena buat saya selama itu menghasilkan uang akan saya kerjain apapun itu. Nah, itulah yang makanya kalau ditanya cari sales yang paling bagus adalah orang yang ketika disuruh melakukan pekerjaan yang sedikit agak memalukan, mau jalanin nggak? Mau, jalanin. Pokoknya halal ya, halal. Jalan. Oh, yang penting lah halal. Ya halal. Berarti belakangnya harus ada ini ya tambahan. Ya halal dong. Ya emang kalau pekerjaan yang memalukan, emang kira-kira pikiran buat apa? Kan nggak mungkin saya suruh melakukan asusila, nggak mungkin dong. Memalukan kan bukan asusila. Bukan juga saya suruh teriak-teriak. Kalau mama ditanya sales, suruh teriak-teriak di depan jalan begini, berani nggak? Berani. Oh, kalau itu sih masih berani ya. Nah, kalau makanya. saya nawar-nawarin di pinggir jalan gitu kan. Ya kan, artinya berani nggak, Bu? Hah? Berani kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Friska kalau ditanya kayak gitu, tadi kan Friska bilang, mikir-mikir dulu. Nah, itu artinya dia memang bukan mata duitan. Jadi nggak mata duitan. Kalau mata duitan, enggak, Bu. Dia pokoknya, boleh. Duitnya gede nih, uang. Oh, kejar. Halal. Kan saya nggak bilang bahwa pekerjaan ini tidak halal, misalnya kayak merampok. Kan nggak gitu saya ngomong. Ya betul dong? Ya. Nah, jadi itu gambaran menunjukkan bahwa orang itu adalah karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang sales. Kalau orang sales yang saya temukan, ada beberapa yang kelihatannya kayak agak pendiam, yang diajak ngomong agak gagap gugup. Itu sebenarnya bisa kita mengatakan bahwa orang itu nggak lulus. Dari satu hal, satu sisi. Yang kedua, ketika di interview, saya akan menanyakan dia misalkan dia orang itu udah punya latar belakang pekerjaan, maka akan saya tanya latar belakang pekerjaan. Tapi hati-hati, kita merekrut adalah attitude, jangan database. Paham nggak maksudnya database? Apa tuh? Ketika database artinya saya ngerekrut dia, alasannya karena database-nya banyak. Itu saya nggak percaya. Kalau database-nya banyak, harusnya berhasil dong di perusahaan lama. Dia nggak pindah nggak? Nggak bakalan. Tapi kalau database banyak terus kerja di tempat kita, emang yakin customer-nya pindah ke kita? Belum tentu juga. Jadi tidaklah database itu memastikan bahwa Anda akan dapat income dari mereka, betul nggak? Ya. Itu yang memang harus kita pahami dulu. Jadi makanya teknik interview gitu. Yang berikutnya saya akan tanya kepada mereka, salah satunya misal tekniknya ada teknik khusus. Saya akan tanya dia, menurut teman kamu tuh orangnya seperti apa? Kedua berikutnya, pernah nggak berdebat dengan seseorang? Ketika berdebat dengan seseorang atau berdebat dengan atasan, apa yang akan kamu lakukan? Gitu ya. Oh, berdebat dengan atasan, ketika ternyata berdebat dan ternyata bosnya neken, kira-kira apa yang akan dilakukan? Orang itu kan ya. Kalau orang itu mukulin tembok atau mukulin orang, mendingan nggak usah. Ya jadi sales nggak bisa dong, ya kan? Nah, kayak gitu contohnya. Jadi balik lagi kita mau ngerekrut orang, mesti ngelihat orang attitude-nya itu bagus apa enggak. Juga contoh, kalau misalkan dia ke customer, dia nggak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang dilakukan? Oh, saya akan berusaha. Saya akan berjuang untuk dapat. Tapi ada nggak orang yang apa yang dilakukan? Nggak, saya nggak. Ya kalau saya nggak dapat, ya udah selesai. Berarti apa? Dia tidak gigih dalam melakukannya. Jadi kita bisa ngelihat orang tersebut apakah punya daya juang untuk fight. Karena kebanyakan kegagalan saya apa? Kan dia nggak punya daya juang ya, Bu Ana. Begitu gagal, udah selesai. Mindset ya. Mindset. Makanya kenapa kita perlu melakukan pertanyaan, apakah kalau mereka gagal, apakah mereka masih berjuang apa enggak? Itu bagian yang paling penting juga sih sebagai seorang sales. Jadi sales itu bukan hanya semangat, dia punya goal, punya keinginan dari uang, gampang deket sama orang, dan also yang paling penting adalah dia punya daya juang nggak? Kalau misalkan dia belum punya latar belakang, maka saya akan tanya, punya pengalaman nggak? Selama ini ketika kamu menginginkan sesuatu, terus kamu pernah nggak menginginkan sesuatu dan kamu tidak berapa, ketika kamu udah menginginkan sesuatu, kamu akan kejar benar-benar sampai dapat. Nah, kebanyakan orang tuh nggak gitu. Nah, itu yang membuat kenapa akhirnya orang itu jadi gagal. Atau saya juga akan tanya, kamu tipe orang yang gampang nyerah nggak?
Mm-mm. Dan pada saat kapan kamu akan nyerah gitu loh. Karena pada saat kalau kita lihat banyak orang yang membuat dia menyerah karena dia sudah beberapa kali gagal dan akhirnya memutuskan untuk menyerah, betul nggak? Ya, berarti mindset juga ya, Hmm. penting juga gitu ya Coach ya. Oke, berarti sahabat sales, sama sahabat sales yang sebagai leader gitu ya, mau merekrut tim gitu kan. Itulah tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Coach Arif ya, termasuk ada di situ mindsetnya gitu kan, terus gimana dia bisa cepat akrab sama orang, terus dia itu mau mengejar gitu ya, jadi mengejar sesuatu, kalau dia gagal dia tidak langsung down, tapi dia mau bangkit lagi. Nah itu beberapa dari tips-tips dari Coach Arif ya, ini buat para sahabat sales, khususnya para leader yang mau merekrut tim salesnya ya. Jadi sahabat sales yang mau ledakan omsetnya, langsung aja dapatkan ebook gratis ledakan omset dengan cara klik link yang ada di description, yang ada di caption di bawah ini, dan isi dengan nama, nomor HP serta email dari sahabat sales ya, langsung dikirim ya sahabat sales. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan saja ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh dan memberikan manfaat buat sahabat sales. Dengan saya Ana Melani dan Saya Coach Antonius Arif. Salam performan. Bye-bye. bye-bye.